Ngobrol aja, ngobrol apa Gabut. gitu. Ya kita emang channelnya kan gabut. Halo guys, balik lagi sama gua Ilham. Ya tau lah, pasti ya gue gabut aja gitu kan bikin video nih. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang kasar, mohon maaf. Kalau ada yang nggak pantas ya malumin aja, karena mulut gue emang gitu, ember, bacot. Jadi kita mau ngomong apa nih? Nggak tahu konsepnya aja kagak tahu. Jadi gimana kalau kita ngomongin soal cewek? Mulu yang dibahas. Set dah. Kita ngomongin cewek aja, gimana kita ngegibahin cewek daripada cewek ngibahin cowok. Kali kita sih. Ya, lu anak muda ya. iya, gue anak muda Ya ngerokoknya masih di. Ya. soalnya kalau nggak dicabut ampasnya dimasuk ke mulut. Ya lemah. Ya gue pernah sih ketahuan gitu kan, jadinya gak enak banget ngerokoknya. Jadi kapan nikah? Kok kapan nikah sih? Ngeledek. Kagak, gue nanya doang kapan nikah. Ya. Si lama lah. Gua aja belum sukses. Ya enggak. Sukses dulu baru nikah. Iya lah. Tapi kan kebanyakan sekarang udah pada nikah di umur muda gitu, Ya, tanpa mikirin sukses. Iya itu orang lain ya kan, kita beda-beda persepsi ya, beda-beda pemikiran. Terus setiap orang kan punya tujuan masing-masing kan gitu. Terus juga iya emang nikah itu memang harus disegerakan, tapi jangan diburu-buru. Disegerakan itu bukan berarti diburu-buru. Jangan cepat-cepat gitu ya. Iyalah, kita harus mematangkan, bukan berarti kita mampu dalam duit tapi dalam batinnya nggak mampu. Ntar yang ada ujung-ujungnya cerai juga. Cuma karena siap ini bukan berarti siap dalam materinya doang gitu, mental pun harus siap. Siap semuanya gitu ya. Siap semuanya lah gitu. Tapi lu pernah kan yang lu cerita malam-malam sama gue, nyari kerja buat ngahalin. Iya justru itu kan, kita kan nyari kerja, otomatis kan udah kerja kita ngumpulin duit. Nah entah itu udah kumpul, kita mau usaha dulu, udah usaha kita bisa mapan, udah enak ke depannya. Karena apa ya, kita udah punya usaha sendiri kan, dan mudah-mudahan usahanya bisa manjang gitu kan. Ayo gitu. Nggak ini, nggak mesti nyari duit itu buat nikah, gue juga ya. Apa sekarang cewek-cewek itu udah kebut pengen ngewew? Gila lu. Enggak lah. Tapi kalau gue perhatiin emang banyak kan pada kayak gitu sih. Gue cuma nggak tahu juga ya, emang udah kebelet apa gimana. Sampai baru punya banda, kayak contoh kayak gue ada banda yang motor doang, pengen jual motor buat demi nikah gitu, tapi nggak mikir nanti ke depannya kayak gimana gitu, buat makan. Itu Apalagi malam pertama langsung terus gila itu bro. terus nggak mikirin nanti persaingannya, biayanya gimana gitu. Sedangkan ya maaf mungkin kerjanya belum gimana gitu, kerjanya penghasilannya masih ya ibaratnya kurang gitu. Ya, minimal kita sehari itu ada penghasilan minimal 150 entah 200 kan, buat makan aja misalkan kan, kalau buat hitungan makan Kasarnya kasarnya kita nominalkan gitu. Ya syukur-syukur sehari dapat gope ya kan, alhamdulillah gitu. Ya itu tadi, duit nggak cukup sih kalau kata gua, karena ya cuma duit banyak tapi kebahagiaan kurang. Kadang sekarang orang-orang kaya pejabat bisa nikah sampai berapa kali itu karena apa ya, si istri nggak ngerasa bahagia, karena ya itu tadi mereka mungkin kurang perhatian, karena si laki sibuk gawe, sibuk ini ngejabat ono itu, mikirin sampai istrinya dilupain, anaknya dilupain, nggak bahagia kan, percuma gitu. Makanya kalau gue sih mending penghasilan kecil tapi keluarga tercukupi, dan memang batinnya itu memang tercukupi juga. Itu kebahagiaan yang nyata. jadi bukan semata-mata buat nih pribadi gitu ya. Ya iyalah,
Tapi kalau buat pribadi ya rugi juga sih kalau gue. Ruginya Ya lu nyenengin buat diri lu sendiri, sedangkan keluarga lu iya itu karena jelas kita udah nikah itu jadi tanggung jawab kita kan. iya lu nggak ngasih makan aja ya nggak usah ngasih makan lah, maksudnya ya segalanya lu nggak bisa apa-apa ya, ujung-ujungnya sebenarnya korbannya si anak. Iya korbannya hanya itu korbannya si anak. makanya gua mau mending kenal ya kenal aja sama cewek deket dulu ya nggak sampai ngejalin hubungan nih pacaran yuk ini nggak usah ya kalau emang jodoh dan juga pasti balik lagi ya nggak sih Iya. ya itu kan ntar ibarat kita kayak punya gembala punya kambing ya kalau mereka udah ngerti sama kandang mereka balik sendiri sama kandangnya gitu jodoh pun sama sebetulnya yang perlu kita perjuangkan sekarang ya itu tadi perjuangkan dulu buat diri kita sendiri. Kalau kita udah bisa mencukupi semuanya khususnya buat orang tua dulu lah gitu kan, orang tua udah tercukupi ya kita boleh nyari kita ngebangun rumah tangga yang baru itu. Masih muda kayak gini baru 22 baru baru 22 coy. masih muda gua. Mukanya boros ya, Mukanya dong yang boros. muka boros. Umur masih muda tapi mah apa pengalaman udah banyak ya. Iya. Diaduk. Pengalaman kalau diadu. Pengalaman boleh diaduk. Karena gue dari kecil ya gitu pengalaman gue ngikut-ngikutnya main tua-tua. Jadi sebenarnya kalau masalah pintar mah nggak mesti titel gede ya, pengalaman ya. Pengalaman. Kita percuma sekolah jauh, sekolah tinggi kalau pengalaman gak ada. Ya contoh kecil kita pengalaman terjun ke dunia masyarakat langsung. Iya. Itu loh yang susah. Pengamalan dari ilmu itu apa sih yang didapat gitu kan. Orang mana yang udah kita kasih ilmu yang menurut kita manfaat gitu. Ini kan pengalaman kita bisa bersosialisasi ke masyarakat. Pengalaman kita bisa mengamalkan apa yang kita dapat ilmu itu kan. Ya kalau tanpa pengalaman itu kita nggak bisa apa-apa juga gitu. Dan memang apalagi laki-laki khususnya kita itu harus multi talent, harus bela bisa. Jangan sampai kita sekolah jurusan ini cuma bisanya itu, jangan, harus bisa semuanya gitu. Karena sekolah itu hanya bekal awal. Ketika kita lulus, disitulah kita yang menentukan harus jadi apa. Dan jangan sampai kita terus gini. Kita harus menentukan kita itu harus jadi apa, seperti apa, dan jangan sampai kayak gimana gitu. Iya, di mana-mana juga kan manusia dari kayak contoh kayak nah gue jadi apa sih religi nih jatuhnya, kayak Nabi Adam bikin kesalahan, oke lantas sebuah pembelajaran ya. Iya. Nah terus diturun ke bumi, nanti bumi itu dia mesti ya harus jadi manusia yang benar. Iya. Itu betul ya gitulah. Pokoknya kita yang menentukan sendiri. Kaki kita udah gede. Ya, ibarat mungkin kalau kata orang umur segini udah dewasa ya. Udah dewasa berarti kita kan udah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, baik gitu kan. Yang baik dan kurang baik antara benar yang tidak benar itu kita harus sudah paham. Maaf yang ngerokok ya buat teman-teman yang ada di sana maaf. Saya kalau ngobrol nggak ngerokok itu aduh susah kayaknya Biasa kalau om ya mungkin ya gue dikata om sih yang masih muda ya ada sih yang umurnya setara sama kita tapi pemikirannya masih goblok ya. Ya ada ya, itu tadi karena manusia itu berbeda-beda. Mereka punya pemikiran masing-masing, mereka punya persepsinya masing-masing gitu. Nggak semua manusia bersama ya. Iya, mungkin ada aja ya, tapi nggak semuanya gitu. Terus gimana yang itu? Ya lu Enggak gue bukannya ngomongin enggak. Tadi gue cuma kesian doang gitu.
nggak boleh kalau itu privasi. Jadi kepo ya? Enggak lah, jangan, enggak. Kita enggak ngomongin, kita enggak gini. Cuman ya something, you know. Terus Ara, kok jadi Ara sih? Lu nggak danta. Lu masih nanya lagi, lu hadiah ulang tahun dapat apa aja? Lalu gua apa ya, doa sih. Tadi ulang tahun gua doa semua, banyak yang ngedoain gua, alhamdulillah. Begini ya, apapun itu kemudian dari manusia, bentuknya apapun, mereka tidak akan kekal, itu karena tidak akan kita bawa, itu kan. Cukup doa yang kekal sampai akhir sana kan. Ibarat kita udah mati, cuma doa mereka yang nyampe, gitu kan, yang kekal. Jadi gue nggak terlalu mengharapkan ketika gue ulang tahun, wah ada yang ngasih kado ini itu apa barang-barang bagus brand, enggak, cuma mahal branded ya. Kalau bikin berat ntar kita ngehisap di sono kan. Ya, jadi kalau kita kasih barang-barang yang mungkin mahal lah gitu ya, jadi kita jadi kayak ngerasa nggak enak juga lah sebenarnya sih. Apalagi ya kayak ada rasa nanti ya timbal baliknya kalau misalnya dia ulta, jadi kayak nagih gitu. Jadi gak enak banget gitu, nagih di saat kita lagi nggak ada budget, nggak ada rezeki, mungkin kita nggak bisa ngasih, gimana gitu, gimana kan, kagok gitu kan. Jadi ya gue simpel aja, cukup didoain lah sama teman-teman. Udah alhamdulillah gue itu beruntung, berarti banyak yang masih peduli sama gue, sebenarnya perhatian gitu. Iya, perhatian ini bentuk apa ini? Ya bentuk doa lah, karena doa itu mustajab gitu, karena doa itu murni dari hati dan memang langsung nyampe sama Allah gitu kan. Tuh bentuk doa aja. Ini aku ngelanjutin lagi nggak? Lanjutin apa? Jadi gawe Nggak tahu nih, gue masih bingung. kita pengangguran mah happy ya. Pengangguran mah happy. Pengangguran happy, nggak dibawa pusing. Buat apa sih pusing-pusing? Nganggur gitu. Tapi kayak usaha aja. Jangan mentang-mentang nganggur terus lu nggak ngapa-ngapain, gila. Kalau gue sih simpel, semua pasti ada waktunya. Kalau memang kita udah dikasih waktu sama Allah buat kerja, ya pasti dikasih kerjaan dong, gitu kan. Jadi gue nggak terlalu muluk, gue nggak terlalu mikir, aduh gue nggak kerja, no problem gitu kan. Semua itu pasti ada waktunya kok, tenang aja. Yang penting ya itu tadi, jangan terlalu lepas dari ikhtiar kita juga. Iya, usaha juga. Emang lagi susah sih. Kita emang karena kondisi kan lagi apa itu kata pemerintah, COVID kan, COVID-19 ya, COVID ya, COVID kan, COVID-19 katanya ya, tapi nggak tahu lah itu. Pokoknya ya gue tugasnya suruh ikhtiar doang kan, ikhtiar doa tawakal udah lah, sisanya gue serahin sama Allah lah kan, biar Allah yang nentuin. Emang makin susah sih. Sebenarnya Indonesia memang susah. Iya, udah susah ya, jadi bikin susah lagi gitu. Jadi orang ya makin kesian, makin memble, makin yang kaya jadi kaya, yang miskin makin miskin. Itu dari dulu dari zaman penjajahan kayak gitu juga. Sama aja nggak ada yang berubah. Cuma sekarang lebih parah, emang lebih parahnya ya itu. Jadi kita kayak disuntik mati pelan-pelan. Iya. Sebetulnya ini sekarang itu kita apa ya, dibilang pembodohan masyarakat, pembodohan secara tidak langsung. Sekolah diliburin, kerja masuk, taman rekreasi bebas, ya makin bodoh gitu kan. Ibarat sebenarnya kalau menurut lu nih, lebih kena positif ya untuk orang-orang yang di luar apa yang orang yang berkerumun di dalam kantor? Ini gimana? Kan katanya orang yang kayak di pasar nih, contohnya kayak di pasar gitu kan, pasar itu kan semua orang banyak gitu. Di luar kayak gitu, pasar itu kan panas, terkenalnya kan panas, becek segala macam.
Nah itu kan dibilangnya sama pemerintah ya itu pasar mesti dijaga mulu, kayak contoh kayak gue di Jakarta kan dijaga mulu pasar. Ini kan banyak satpol pp segala macem. Nah sedangkan yang di kantor gimana? Itu kan berkerumunan juga. Enggak, logikanya pasar terbuka, kantor tertutup. Saya juga iya. Ya satu orang yang kena papar aja kan, terpapar virus, sebetulnya itu bisa kena semua loh. Logikanya ya, kalau main logika, kalau emang menyebar, otomatis kan satu ruangan tertutup, berarti si virus nggak bisa kemana-mana dong. Iya kan? Iya kan? Otomatis semua bisa kena dong. Nah ini pasar terbuka, misalkan. Ya langit-langit terbuka, semua bebas, udara masih terbuka luas, masih asri. Kok bisa gitu sampai dijaga ketat gitu? Apalagi pokoknya gitu udah gak jelas pokoknya. Kasihan kadang gua mah yang lagi usaha kan, pedagang kayak di pasar, terus pedagang kaki lima selalu di razia, di apa kan, di obrak-abrik sampai jangan sampai jualan. Mereka lagi usaha loh, masa harus ditekan juga biar nggak usaha? Mereka makan dari mana coy kalau nggak dari situ? Iya. Ya pemerintah enak, gaji dari sono kan. Orang-orang pejabat duduk manis sampai tiduran pun nggak masalah, digaji tetap segitu. Ya. Kita yang punya usaha-usaha kecil gitu, tidur sehari aja kita bingung ntar makan buat sore gimana, buat malamnya gimana, buat nyambung ke depannya gimana. Itu ya dibilang pembodohan, itu pembodohan sebetulnya, penggenjatan kita ini. Tapi asli sih kalau misalnya Indonesia jujur lah, dari segi ya pemerintahannya jujur, orang-orangnya lah jujur, itu bakalan emang Asia yang paling makmur sih. Betul ya. Asia yang paling makmur, apalagi kalau misalnya kita ngirim barang ke luar negeri, kita jual dengan harga bener-bener langit. Penghasilan di Indonesia gede banget itu. Betul, petani, kalau boleh dibilang orang-orang kaya kalau di orang luar itu, orang-orang yang pengrajin handmade itu kalau di orang di luar negeri itu orang-orang kaya sebetulnya, karena hasil tangan mereka itu betul-betul dihargai itu. Seni aja juga negeri dihargain ya. Iya. Kayak contohnya lu kayak pengamen, sebenarnya gue ya respect sih. Kalau gue respectnya kayak pengamen tuh ya dia apa sih namanya ya, seni musisinya gitu, main gitarnya, ukulele, segala macam. Ada yang sampai mainin angklung. Cuman kadang-kadang gue nggak respectnya tuh kayak dia kayak minta imbalan tapi maksa. Ada tuh yang kayak gitu, gue nggak respectnya kayak gitu. Ya karena mungkin mereka frustasi dari awal, mungkin mereka nggak dihargai, jadi seperti itulah. Gitu mungkin aja ya gitu, karena masih banyak pengamen yang reaksinya bagus, terus orangnya masih beretika, masih ada. Oh buat jadi lupa gue. Emang gitu. Gue jadi lupa aja mau ngomong apa, anjir. Ini dadakan datang ke rumah, gue lagi nyuci baju, datang ke rumah nggak tahu mau ngapain kan. Iya kan gue udah ngomong kita bikin konten juga ya, ngobrol aja. Gak di konsep lagi, aduh. Ya konsep. Emang jalan. Lagi mau di konsep gue juga bingung mau konsep apa gitu, pengen ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Iya, ngobrol-ngobrol. Kalau bahasa orang Sundanya ngalir ngidul. Bukan ngalir ngidul ya, ngomongin apa aja bebas. Kita ya mungkin gue buat penonton yang ada orang Sunda yang mungkin tahu ya, nggak kayak gue gitu. Gue orang Jakarta asli, pindah ke sini gitu, ke kawasan Cicurup, Sukabumi. Ya jadi gue masih belajar lah gitu. Masih belajar bahasa dia Sunda. Kadang ngerti Sunda, cuma dia nggak bisa kalau ngomong Sunda gitu. Iya, gue cuma bisa ngerti apa yang dimaksud mereka gitu. Cuman ada sebagian bahasanya yang belum gue ngerti gitu, kayak contohnya bahasa halusnya gitu. Kalau itu bahasanya kasar gitu, kasar mau mainnya. Nah, itu kasar gitu. Orang jadi manusia itu harus multi-talent, harus segala bisa. Contohnya dalam bahasa pun ya minimal kita punya dasar bahasa. Tapi jangan lu pengennya tuh bisa bahasa Inggris juga, gila. Lu bahasa lokal Indonesia aja sebelum berdaerah-daerah suku aja lu masih nggak tahu gitu, masih nggak bisa. Kan malah justru orang asing bukannya tertarik sama bahasa kita ya? Iya. Iya sih. Bahasa daerahnya.
Sunda, maaf maaf bukannya sombong karena saya orang Sunda. Sunda itu di Belanda dijadikan pelajaran pokok juga. Bahasa Sunda Emang. karena ada Emang ada dari dulu sampai sekarang. Bahkan Sundanya lebih bagus. bukan berarti Jawa doang ya, Iya. kan banyak tuh bule yang belajar bahasa Jawa tuh, Wah, bahasa Jawa, karena Indonesia bahkan terkenalnya itu yang pertama Bali. iya karena kan di Kedua, Bali Jawa. Jawa, ya kan. Mungkin karena ada keraton di mana kan di sana kan jadi Jawa banyaknya. Tapi Sunda jangan salah. Sunda banyaknya di Belanda. Lumayan lah ke sana ke Belanda. Emang nggak percaya. Kalau nggak di Bogor dah banyak turis-turis Belanda yang main ke kebun raya biasanya. Terus Ada. hari turis, lu langsung ajak ngomong bahasa Sunda, pasti langsung bisa jawab dia. Bisa ada. Kebun raya emang ada sih. Kebun raya Bogor itu. Iya tahu. Emang ada sih bule-bule. Aku tuh Belanda ya, gue kira orang-orang kayak Amerika gitu. Lu banyak kan Belanda kalau di kebun raya. Tapi kalau nggak salah ada di tempat yang kayak pemakaman Belanda gitu. Nggak salah sih. Ada Ada ya? kan Belanda ada. Di pemakaman Belanda. Kebanyakan di Bogor pemakaman Cina sih. Iya, kalau kita kan emang campurnya itu Arab sama Cina Iya. dari dulu. Gua gak danta emang dia. Kalau gitu dah kalau lagi gabut dia emang gitu orangnya. Malumin aja lah ya kalau lagi gabut. Ya emang mau bikin apaan lagi gitu. Gue mau ngevlog kemana anjir. Gue juga bingung sini. Gue pengen foto-foto. Ya foto-foto ya pemandangan aja gitu kan. Tapi banyak banget di Instagram gue foto-foto yang seksi tidur gitu. Itu aduh, yang sur-sur gitu, aduh bahaya itu. Sur, yang sekarang sur. Tapi kenapa ya cewek di Instagram kok emang mukanya emang kayak gitu apa gimana sih sebenarnya? Apa karena efek gitu? Ya mungkin kebanyakan efek. Udah didandanin kan make up tambah efek, makin lah kayak gitu. Apa berkaitannya dengan TikTok? Entah. TikTok juga sama. Untuk kualitas dari wajah maaf ya, itu kebanyakan efek sama ya memang make up juga gitu. Berarti emang udah ada timnya gitu ya? Nah, iyalah tim memuanya apanya kan segala macam. Soalnya kan gua bukan sekali dua kali, kadang gua motret, ada job motret modelnya ya kayak gitu. Kadang yang muka-mukanya biasa aja ketika di make up, waduh itu luar biasa. Kadang gua ketipu gitu, kok cantik juga ya gitu kan kadang mikirnya ya. Apalagi kok kita udah ada modelnya nih, model kita dandanin, terus kita motretnya ya oke lah gitu. Wow. Makin sadis anjir. Kadang gue mikirnya gini, kalau ada job motret model kayak gitu, gue mikirnya udahlah nggak usah diedit lagi. Kalau diedit ya makin cantik lah, gila kan, parah itu. Ya. Gue mikirnya kadang gitu sumpah. Aduh, ya karena memang dari make upnya itu. Dari make up ya. Iya, make up lah, ngaruh make up. Ya udah begitu aja ngobrol-ngobrolnya. Terus kita mau ngobrol masa pribadinya yang mesti di skip dikit, jadi nggak usah aja ya. Jadi mohon maaf nih kalau misalnya ngomong agak-agak kasar atau mungkin ada yang enggak gitu juga bang, gini ya mohon maaf aja, cuman namanya juga kita ngobrol-ngobrol ya mas santuy gimana sih ya, ngobrol kita biasa kan, pendapat orang kan beda-beda, pemikiran orang berbeda-beda, cuman ya jangan diambil hati. Ya ambil yang baiknya aja lah omongannya, apalagi kalau gue gitu kan ya emang kayak gini gue kalau ngomong, apalagi kan beda nih kayak gue sama dia nih, beda gitu, beda cara ngomong, beda pendapat, pola pikir kayak gitu kan. Cuman jangan diambil hati aja, jangan baper. Jangan baper. Yaudah gitu aja. Sekarang aja video dari gue ya, like dan subscribe, share ya kalau emang suka, gue nggak suka juga nggak apa-apa sih kalau gue. Oke, sama gue dari Ilham, peace.